adakah waktu atau amalan yang di saat kita lakukan Allah berikan setara dengan itu? Lalu turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan khairun, itu lebih bagus, lebih tinggi, lebih unggul daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sam'un pada saat itu. Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di malam hari dan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu bisa melebihi dari umur kita. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Umur kita belum tentu. Paling umur kita itu disebutkan oleh Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fil mila salatan wa salaman dahimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh barokah ini. Allah telah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dan insyaallah malam hari ini adalah malam yang mulia, malam yang ke-25, malam yang ganjil, malam yang insyaallah Nabi sebutkan di dalam hadisnya, taharrau lailatul qadri fil witri akhir min Ramadan. Sebuah ungkapan yang begitu indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuan daripada guru-guru kita, orang tua kita, pengurus daripada Masjid Jami' Al-Mujahidin, tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang paling tinggi adalah konsep yang di saat Nabi Muhammad mengangkat kedua tangan ngajarin kepada kita. Apa itu? Di bulan Ramadan. Konsep yang paling tinggi dan harus kita junjung, kita pegang, kita ingat, dijadikan sebuah program yang paling unggul. Apa itu? Harapan dan doa yang dahulu 14 abad tahun yang lalu Rasul mengangkat kedua tangan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu konsepnya. Rasulullah pengen banget, apa sih yang diinginkan Rasulullah ketika Rasul mengangkat kedua tangannya? Nas'aluka ridhaka wal jannah, ridho dan surga. Dua hal yang selalu berdampingan. Mau tidak mau, ketika kita masuk surga, ya kita cari adalah ridhonya Allah. Mau tidak mau, ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke dalam surga. Sehingga ada sebuah ungkapan seorang ulama ketika seseorang itu telah dimasukkan dan dinyatakan orang tersebut masuk ke dalam surga, belum tentu orang yang di dalam surga itu puncak kenikmatan yang dia rasakan. Kalau ketika ditanya nanti, Allah itu akan datang dan bertanya kepada setiap hambanya yang sudah diberikan kenikmatan satu persatu, mana di antara kalian adakah nikmat yang belum kalian rasakan? Kalau kita di sini ada DKM nanya ke jamaah,
Jamaah di sini, mana yang belum kalian rasakan nikmatnya hidup di dunia? Dari segi makanan, minuman, apa saja yang kalian rasakan di dunia? Oh, ada yang ngaco, pindang, bandeng, belum saya rasakan. Apa coba? Mau sahur hari ini apa yang mau kita paling enak tuh? Ayam, asem, garam. Oh ya, garam asem. Enak banget itu kayaknya, sedap bener. Ke perut juga kayaknya anget gitu. Mana makanan yang paling nikmat? Buah yang paling nikmat. Pengen gitu sahur, habis makan buahnya duren, melepek dah tuh perutnya. Mungkin kita di dunia ada sebagian makanan atau sebagian minuman yang belum kita rasakan nikmatnya itu seperti apa. Mungkin kekurangan ya anggaran, uang, atau ketidakmampuan. Tapi nanti kenikmatan itu semua ketika kita ingin ada hasrat di dalam hati, Allah letakkan kita di posisi di dalam surga. Mau itu di jannah, mau di itu an-naim, mau itu nanti di surga Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, tempatnya para nabi dan rasul. Semuanya dari hamba-hamba Allah yang beriman akan ditanya, apakah kalian sudah sempurna, puas apa yang sudah kau dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan di dalam surga? Lalu ditanya lagi, apakah aku tidak merasakan nikmat ya Rabb? Begitu indahnya, begitu nikmat apa yang aku inginkan kau berikan. Tapi ada satu kenikmatan yang mengalahkan dari segala-galanya. Apa itu? Allah nyatakan kepada kalian, kepada semua hambanya yang ada di dalam surga, bahwa Allah ridho kepada setiap hambanya yang sudah ditetapkan masuk ke dalam surga. Ada ungkapan ulama kayak begitu. Apalah artinya kalau seseorang dimasukkan ke dalam surga tapi Allah enggak ridho? Lebih baik ada ungkapan lebih baik dimasukkan ke dalam neraka, Allah ridho terhadap diriku karena ridho segala-galanya buat aku. Jadi masalah tempat bukan tujuan utama. Orang yang mengartikan makrifat yang begitu tinggi di dalam ibadah, kita ini masing-masing kadang tingkatan kita ini masih ada wasilah, masih ada hakikat, masih ada makrifat, tingkatan iman. Kita masih Islam, masih iman, ihsan belum kita capai. Penghambaan kita yang seutuhnya, totalitas ibadah kita kepada Allah tiada lain kecuali ridhonya Allah. Contoh, kita ini masih berharap, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Surga adalah ciptaan Allah, neraka juga ciptaan Allah. Dua-duanya adalah makhluk. Allah ciptakan dengan dua hal yang berbeda, sebuah kenikmatan, sebuah azab. Semuanya itu adalah tempat yang Allah ciptakan. Atas kehendak Allah lah Allah akan memasukkan hambanya ke dalam neraka atau masuknya ke dalam surga. Tapi ketika seseorang hamba diajarkan tentang ma'rifatullah, pengenalan diri dan penghambaan yang sempurna kepada Allah, maka yang dia cari, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah saya mah nggak mau tahu, pokoknya kalau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau infak, mau sedekah, liya'budun, untuk ibadah. Apa yang kita cari? Ridho Allah. Masih iming-iming, masih kepengen kita masuk surga. Udah, nomor keberapa? Yang penting urusannya Allah ridho. Engkau ridho ya Rabb, Engkau tempatkan aku ke dalam surga, itu hakmu. Engkau cuci dulu, engkau godok dulu, engkau bersihkan dulu aku ke dalam api neraka. Kayaknya pantas emang. Sholat mah sholat, bangun malam, entar di luar masjid mah nggak tahu dosa apa yang saya lakukan, maksiat apa yang sudah saya kerjakan, sengaja ataupun tidak sengaja.
tahu ataupun tidak tahu, sadar ataupun tidak sadar, itu semua dosa pernah kita lakukan. Kita ini nggak ada yang tahu mana amal perbuatan dan ibadah kita yang kita yakin kalau itu akan masuk ke dalam surga. Yang kita yakin, yang kita lakukan bahwa kita ini min ahlil jannah, nggak ada yang tahu. Dan Nabi pun tidak memberikan kepada satu hambanya bahwa seseorang akan masuk ke dalam surga karena sebab sholatnya. Jadi kalau kita tahu karena sebab sholat malam kita ini 2 rakaat, Allahu Akbar, orang pada tidur, hening jalan, kita paksakan diri, kita munajat, kita gelar sejadah, kita angkat kedua tangan, kita getarkan lidah kita, Allahu Akbar kabiro, sebut nama Allah yang maha besar. Kita yakin, tanam dalam hati, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya aku pasrahkan lillah, kepada Engkau. Itu kita terus berusaha menanamkan, mengajarkan kepada hati kita, semua apapun aspek dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan untuk Allah. Tapi nyatanya setelah kita keluar dari rumah Allah, dari masjid, dari tempat sejadah, kita mengikrarkan mulut kita, mengajarkan hati kita itu senantiasa tujuannya adalah Allah. Ternyata di luar kita tergiur, terjerumus dengan bisikan setan. Apa itu contoh kecilnya? Contoh kecilnya, kadang kita boleh nggak sih main sama media? Boleh. Main HP boleh nggak? Boleh. TikTokan boleh nggak? Boleh. YouTube boleh nggak? Boleh. Ini yang di depan kita, ini yang begini, boleh nggak? Boleh. Ini saya lagi TikTokan, tahu ada yang nonton apa kagak ini? Daripada kita lihat TikTok orang live TikTok, yang diobrolin, yang diomongin apa coba? Yang dia cari apa? Gift. Yang dia cari apa? Like, komen, komentar, tap layar. Dapat paus, dapat duit, dapat kiriman ini. Dunia yang dia cari. Itu TikTok. Ibu tahu TikTok, Bu? Udah enggak usah lah. Ini adalah wasilah dan media. Tergantung kita yang memakai. Ini Masjid Al-Mujahidin ada di YouTube-nya, saya lihat kegiatannya, kajian subuhnya, ya, muallimnya, guru-gurunya, masya Allah, pakar-pakar semua, orang-orang soleh, nasohidiniyah. Jadi sebelum saya kesini saya pelajari nih Masjid Al-Mujahidin, kajiannya, kegiatannya, di Facebooknya, ya, peresmian masjidnya, diupload kan. Ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu. Semakin banyak kita mengupload kebaikan, mandala ala khairin, setiap kita menunjukkan kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir pahalanya buat kita. Kita posting kebaikan, kita share kebaikan. Ada kajian Qiyamul Lail di malam-malam ganjil, malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini kiai ini, hari ini ustadz ini, hari ini habib ini, hari ini mualim ini, hari ini guru ini. Oh, kita hampir tiap malam di akhir bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi, yang dikonsepkan oleh Nabi, walaupun metodenya berbeda, nggak sama di zaman Nabi Muhammad. Kalau kata orang-orang sebelah mah udah bid'ah begini nih, iktikaf gaya apa? Campur laki sama perempuan, apalagi lagi rame-rame itu iktikaf di mana itu di Bandung, kalau nggak di mana, mereka masing-masing pada bawa tenda. Pernah lihat nggak? Pada bawa tenda, tenda camping, orang-orang camping. Tinggal bagaimana caranya kita menangkap apa yang terjadi di zaman kita. Kenapa mereka harus pakai tenda? Ada tujuan.
Kalau dia tertidur di saat i'tikaf, dia tertidur, pules lah. Misalnya dia tidurnya pertama awal duduk, la ilaha illallah, pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur. Ya namanya manusia, pules plek aja. Akhirnya memang kita nggak tahu, ngeces aja, ngiler aja. Kalau ngiler keluar dari bagian perut kita, itu jatuhnya najis, menempel dari karpet. Karpet ini satu gulungan, yang ngiler di sini, maka satu gulung itu hukumnya najis. Itu yang dikhawatirkan sama orang-orang yang pakai tenda. Makanya kalau memang mau i'tikaf, nggak mau tenda, nggak mau pakai tenda, ribet-ribet juga, atau gaya apa kita nggak tahu. Itu cuma tujuan aja supaya tidak mengotori. Kalau kita i'tikaf, yaudah kita tidur. Tidurnya dengan cara apa? Kalau perlu kita pakai sejadah kita, ya, untuk antisipasi jangan sampai iler kita ini nempel di karpet. Atau usahakan kita i'tikaf, ambil waktu, beberapa waktu, kemudian kita sarankan, kita ajarkan kepada jamaah kita untuk tidur dengan tidur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kita kuat enggak kalau kita buka sejarah lagi, itu para sahabat Nabi Muhammad di saat menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh bukan tidur rebahan begitu, tertidur dalam sejarah sampai jenggot mereka itu sampai menempel di sini. Artinya apa? Saking ngantuknya, lelahnya, itu sampai menundukkan jenggotnya itu sampai ke sini. Artinya tidurnya bukan tidur rebah, tidur duduk sampai Nabi itu benar-benar mendekati datang waktunya fajar. Apalagi di akhir bulan Ramadan ini, itu para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu indahnya ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini apa yang kita lakukan? Kegiatan yang selama ini yang kita lakukan ini insya Allah terkonsep sesuai dengan ajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Cuma caranya aja yang berbeda. Contohnya, ya kayak taklim kayak begini. Dulu di zaman Nabi nggak ada bangku kayak begini, nggak ada meja kayak begini. Itu rata, tetap berhalakoh para sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengelilingi Nabi Muhammad. Sampai sahabat itu memberikan riwayat Sayyidina Abi Hurairah bahwa ketika sahabat sedang duduk ngaji mempelajari syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka ka'anna fi ru'usihim tuyur. Itu seakan-akan kayaknya di atas kepala mereka itu ada burung. Burung ketika dia hinggap di satu dahan, dia lama itu, artinya apa? Dahannya nggak bergerak, nggak tergerak dengan angin atau apa. Kalau dia terbang, maka itu menandakan bahwa burung itu nggak betah. Begitulah yang digambarkan oleh sahabat. Saking apa coba? Saking khusyuknya, tenangnya itu sahabat Nabi Muhammad, sampai-sampai itu burung kayaknya betah hinggap di kepala para sahabat-sahabat Nabi. Digambarkan. Artinya apa? Ketenangan orang-orang yang sedang mencari ilmu itu digambarkan sama Nabi Muhammad. Karena Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sedang menuntut ilmu, tatanazzalul malaikah. Allah turunkan bersama mereka di kanan, di kiri, di depan, di belakang, itu malaikat-malaikat turun menyertai mereka. Artinya kalau malaikat turun adalah malaikat makhluknya Allah yang mulia, makhluk yang gak pernah berbuat maksiat dan dosa. Mereka disuruh oleh Allah untuk menemani. Artinya orang yang makhluk yang suci tidak akan bersatu menempel dengan makhluk kecuali makhluk tersebut memiliki hati yang suci ataupun berada di tempat yang suci, yaitu majelis ilmu.
Maka kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari wal Muslim itu, wa idza maratum biriyadil jannati farta'u. Para sahabat, aku sampaikan, jika kau temukan ada satu perkumpulan taman surga, maka kumpullah bersama mereka. Sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasul? Rasul menjawab, hilakul dzikri au ilmi, yaitu satu perkumpulan di dalamnya ada zikir kepada Allah dan di dalamnya ada membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Ini yang dimaksud siapa? Ya kita. Kita sedang berada di taman surga. Di dunia kita sering duduk di taman surga, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ibu kalau ngajak anak ibu ke Air Petra, adem nggak? Adem. Seneng nggak anak kita? Seneng. Air Petra kan taman-taman tuh ya, dihias, indah pokoknya, cakep lah tamannya, modelnya begini, ada yang dipakai buat olahraga, ada yang dipakai buat santai, buat ini. Pokoknya di taman bikin senyaman-nyamannya, itu di dunia. Kalau kita sudah nyaman di taman-taman surganya Allah, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di dalam surganya Allah. Ini sekarang kita dipertemukan, alhamdulillah. Saya pikir di mana kali ya, Jakarta Selatan. Saya di Jakarta Barat. Adalah setengah jam perjalanan saya di Jakarta Barat. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih Pak Haji Dayat telepon, ujuk-ujuk telepon, siapa kali ini ya? Saya tanya dari mana? Oh ternyata di sana, dari Masjid Al Isra. Nyambung, Allah pertemukan, Allah kumpulkan. Allah pengen lihat nih mana hamba-hambanya. Di saat kita berkumpul, di saat kita munajat, di saat kita sholat, di saat kita dibangunkan di malam hari dalam konsep qiyamul lail, dalam konsep iktikaf, dalam konsep mengetuk pintu Allah, mengejar Lailatul Qadri. Apa yang kita cari kalau kita sudah dikenalkan sama guru-guru kita tentang keutamaan Al-Qadar? Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu hari di saat hambanya menemukan pas pada malam itu adalah Lailatul Qadar, maka di saat itu dia mendapatkan keutamaan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena inilah keutamaan Nabi. Kita punya Nabi yang Masya Allah, Nabi yang memperjuangkan umatnya, Nabi yang sayang, Nabi yang peduli, Nabi yang perhatian, Nabi yang gak egois, seorang pemimpin yang perhatian sama umatnya. Coba saking perhatiannya, Nabi Muhammad yang megang kunci surga, Nabi Muhammad membuka pintu surga, dan Nabi Muhammad yang menutup pintu surga. Sampai Nabi Muhammad nungguin, ditanya Rasulullah menanya kepada penjaga neraka, adakah di antara umatku yang masih ada yang diazab, yang disiksa di dalam api neraka? Dilihat, dilongok, Fulan bin Fulan, si Anu, nggak tahu dah tuh. Mudah-mudahan bukan kita yang terakhir yang disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kayaknya orang yang boncos banget, aduh ngeri juga tuh. Udah mau terakhir, ya, baru diangkat. Setelah diangkat, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Nabi kita Muhammad mengunci pintu surga, yang di surga abadan selamanya, yang di dalam api neraka selama-lamanya. Musyrikin, kaum kafirin, murtadin, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat terus, semangat dalam ibadah, jangan pesimis. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, walaupun mengucapnya seumur hidup sekali doang. Yang penting di dalam hatinya ada, walaupun sebiji kangkung kecil banget dia, ada iman dan yakin kepada Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan masuk surga. Walaupun di masa hidupnya kita kenal dia, sholat kagak, ngaji enggak, puasa kagak, gua tahu dia sering nongkrong di warteg,
makan, ngopi, ngerokok, jalan pinggir jalan. Oh, apa aja yang dia kerjain? Maksiat, dosa, mabok, judi, main wadon, demen banget. Asal ngopi, pengen ketemu sama janda mulu. Udah tahu matinya dalam keadaan apa? Nyekek botol. Matinya dalam keadaan ngelempar banting kartu. Ada satu manusia yang mengklaim seseorang, neraka dia mah. Pantes sudah. Siapa kita? Bukan kita yang menentukan siapa yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Terlalu lemes kita punya mulut. Lu tadi gimana tadi, ngeliat nggak pas waktu takziah? Waduh, ibu-ibu habis takziah, habis nyelawat. Di sini sama nggak kayak di kampung kita? Kalau takziah itu kan ada sorban putih itu ya, dibuka, sama nggak? Sama ya. Sunnah nggak sih? Itu yang dianjurkan sama Nabi, ikat ininya. Itu aja. Dampaknya besar loh di dalam kehidupan nyata kita. Kalau orang takziah, apalagi orang awam yang nggak ngerti ngaji kagak. Kadang yang ngaji juga tergiur, akhirnya apa? Masuk dalam jebakan setan. Tadi udah takziah, iya. Ngelongok dikit. Mengapa tadi lidahnya melet ya? Matanya melotot ya? Kayaknya serem amat ya. Nyahut dah tuh. Dia malu mah nggak tahu apa. Dia mah punya bini juga masih ngayap mulu. Dia mah doyan mancing, ngaji nggak pernah, main judi, ngadu ayam, apa aja disebut maksiatnya. Itu tuh kelakuan begitu tuh. Akhirnya kita mengklaim seseorang. Pas bapak-bapak ngangkat keranda, bang, sebelahnya, mengapa berat banget ya? Dosa kali ya, dosanya gede banget. Waduh, seolah-olah kita tahu dosanya dia. Kenapa kita nggak pernah ngukur kebanyakan dosa kita? Kita lebih banyak ngukur dosa orang. Kita lebih banyak ngukur aib orang. Udahlah cukup, kata Nabi Muhammad. Kalau kau temukan aib saudaramu, tutup. Jangan kau buka. Sebagaimana engkau punya aib, engkau pun nggak mau dibuka. Tapi ini kita kadang kena jebakan setan. Gibah, ngomongin orang, ngumpat orang, akhirnya kesalahan orang kita umbar. Walaupun tuh gue tahu dia mah kartunya gue pegang, udah pegang dengan baik. Jadikan pelajaran kalau kita tahu kartu orang, supaya kita ini nggak sama kartu kita dengan kartu dia. Kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Imam Haddad ngajarin kita. Tiap waktu antara maghrib dan isya kita diajarin sama guru, para ulama aslafun sholeh untuk baca rotib al-atos, rotib al-haddad. Tiada lain tujuannya itu. Kita pengen di akhir hayat kita itu husnul khotimah. Tapi kita masya Allah terjebak, naudzubillah min dzalik. Nah, ini Lailatul Qadar yang kita cari. Keutamaannya yang kita cari, kemuliaannya yang kita pengen raih. Maka setiap kesempatan, setiap umur bertambah dari umur kita, dari setiap keadaan dan waktu terus berjalan, kita nggak ada yang tahu. Ini sebenarnya malam ini Lailatul Qadar apa bukan ya? Udah anggaplah setiap malam di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar bagi kita. Jaga sholat isya berjamaah, jaga sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, kata ulama, itu kau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Allah nanti yang menentukan, fulan ta'al, fulan sini. Nih kau sudah mendapatkan khairum min alfi syahr. Engkau banggakan, kau inginkan di dalam hatimu, aku berikan kemuliaan itu kepadamu. Itu. Tapi ada sebagian orang pengen banget, penasaran, Ustadz, Kiai, Habib, pengen bener nih nanya,
Emang Lailatul Qadar kalau kita sudah mendapatkan rasanya itu seperti apa sih? Emang ada cirinya? Emang ada tandanya? Dari alam semesta Allah kasih tanda. Sejuk, enak, tentram, adem. Itu sinar matahari tertutup dengan pulangnya para malaikat-malaikat yang naik ke atas. Bukan hanya ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Hampir tuh malaikat memenuhi isi apa yang ada di antara bumi dan langit. Allah berikan kekuasaan dan kemuliaan, sehingga matahari pun malu untuk menyinari dan menerangi bumi yang penuh dengan kemuliaan, karena para malaikat-malaikat turun ke bumi untuk mendampingi para hamba-hambanya yang bermunajat dan berdoa serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan kita. Setiap pertemuan maka saya girang benar, Masya Allah. Ustaz Izul tadi itu setiap posting di WA-nya itu, hari ini Qiyamul Lail ini dengan kiai ini, dengan ulama ini, dengan ustadz ini, dengan guru ini. Masya Allah, ini program yang bagus. Terus kalau bisa sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita semua diambil nyawa kita, dan ketika berjumpa dengan Allah, Allah bangga dengan kita bahwa kita waktu di dunia pernah berjuang bersama orang-orang soleh. Dan ini perjuangan kita, ini program kita, ini kegiatan kita. Kalau dahulu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad memperjuangkan program yang pernah dulu diprogramkan Nabi Muhammad. Waktu Ramadan, Nabi Muhammad di hari pertama sholat tarawih dengan sahabat. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak sholat. Hari kelima nggak sholat. Hari keenam keluar sholat. Kenapa? Karena khawatir kalau hampir tiap hari Nabi sholat tarawih ba'da sholat isya dengan sahabat Nabi Muhammad, Nabi khawatir akan turun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat tarawih. Tuh lihat Nabi Muhammad, yang sunnah aja tarawih masih aja ada yang bolong. Ini sekarang nih penuhnya masjid apa pasar? Masjid apa tempat makan? Tempat makan, ngajak emaknya, "Ma, baba, yuk bukber yuk." Bukber di mana? Bebek Kaleo. Berangkat jam 4 betul. Udah mesen bangku, ngantri, nunggunya hampir 2 jam. Makan. Tahu di situ ada musola apa kagak? Kalau ada musola dia sholat. Kata emaknya, udah ntar sholat di rumah ya, di rumah. Pas sampai rumah lah, udah beduk isya. Sholatnya di mana? Ini akhir-akhir kayak begini nih, kita terjerumus, terperangkap dengan rayuan setan. Oh, bukber pahalanya besar. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya besar. Begitu kan rayuannya. Diajak dah tuh ke Babe Sadeli, diajak dah tuh ke Bebek Bujang. Oh, banyak dah tuh kafe ini, tempat ini, oh macam-macam. Ada yang bukbernya dari zaman SMP, SMA, alumni ini, oh arisan ini. Kata mereka mah, ayo kita jalin silaturahmi di bulan Ramadan, kita berbagi. Konsepnya mah bagus kayaknya, tapi ada sebagian daripada orang tersebut meninggalkan sholat, meninggalkan sunnah di saat berbuka. Coba kalau kita perhatian sama Nabi Muhammad, berapa banyak dari umat Nabi Muhammad yang berbuka nggak pakai sunnah? Mana ada restoran yang nyiapin korma? Ada gitu orang tua atau kita bawa-bawa korma, nenteng-nenteng korma. Paling kata anaknya, mak bawa korma, malu-maluin aja. Ntar justru ada juga makan pembuka mah, begitu kan. Padahal tuh korma adalah sunnah yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Korma kalau ya kita pikir-pikir beli setengah kilo, berapa kilo gitu, paling berapa sih? Harganya mungkin tinggian makanan yang kita makan di restoran, tapi kita mengabaikan sunnah Nabi Muhammad. Apalagi aki-aki mah, bukan korma yang dimakan buka. Kalau kemana rokok di Samsu,
Cisamsu yang pertama dipegang. Kalau bisa mah jangan cisamsu dulu, kopi dulu, korma dulu. Satu mah sunnah, satu ganjil, tiga agak serudut, kopi hitam ulahnya dikit tuh, serudut, inilah nikmatnya. Kata dia itu ada hadis Nabi, parhatani lis-shaimi, dua kebahagiaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa, inda iftarihi, ketika dia berbuka, yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah. Ternyata salah konsep. Jadi yang namanya ketika kita berbuka, senang di saat kita berbuka, takjil, itu yang kita utamakan adalah korma. Sekarang sok-sokan orang ngomong takjil, ngerti juga kagak. Ayo kita beli takjil, kita muter-muter cari takjil. Takjil itu artinya ketika kita berbuka, Allahu Akbar, langsung segera makan korma, itu namanya takjil. Bukan bakwan, bukan kolak, bukan lontong, bukan gorengan. Jadi takjil itu nggak perlu dicari. Ya udahlah, terlanjur emang orang Indonesia sampai pakai aja udah bahasa. Jadi lumrah itu takjil. Takjil itu artinya menyegerakan di saat berbuka puasa. Masya Allah ya, malam hari ini kemuliaan buat kita, keagungan buat kita, nikmat bener Lailatul Qadar itu. Karena di saat Nabi itu memberikan gambaran kepada para sahabat, cerita tentang ada satu Nabi, ada satu seorang wali, orang soleh ya, di zaman Bani Israel, dari golongan Yahudi, Nabi Sam'un yang terkenal gagahnya, hebatnya, kuat dan perkasa. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemuliaan. Dan di saat itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya, bata kita nadarnya, setelah gagahnya dia itu, dia mengatakan bahwasanya, ya Rabb, izinkan aku akan mengabdi kepada Engkau di malam hari untuk senantiasa beribadah dan munajat kepada Engkau, dan di siang harinya aku berpuasa selama 1000 tahun. Di zaman Bani Israel diceritakan oleh Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi terkagum-kagum. Masya Allah, ada manusia yang 1000 tahun malam harinya beribadah kepada Allah dan siang harinya berpuasa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, adakah waktu atau amalan yang di saat kita lakukan Allah berikan setara dengan itu? Lalu turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan khairun, itu lebih bagus, lebih tinggi, lebih unggul daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sam'un pada saat itu. Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di malam hari dan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu bisa melebihi dari umur kita. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Umur kita belum tentu. Paling umur kita itu disebutkan oleh Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Yang dikasih 70, 75 plus ya, tambahan 80 plus juga, 90 plus juga, 100, waduh kayaknya belum kita temukan dah. Saya punya nyai saya hampir 98 tahun. Engkong saya juga sama, hampir 90-an. Waduh, kalau ngelihat engkong itu gagah, cakep. Alhamdulillah, tahadus bi ni'mah. Kita punya engkong jadi contoh buat kehidupan. Sebagai cucu, akhir hayatnya kita antar ke rumah ke dokter yang biasa beliau tangani. Dalam perjalanan itu nggak lepas amal zikir kepada Allah. Sampai di dokter didiagnosa, kata dokter, ini jantungnya cakep amat ya aki-aki ya, udah lagi sakit terbaring masih minta rokok aja, masih pengen ngerokok aja.
Itu jadi pelajaran buat kita. Kadang rokok ada juga yang membahayakan seseorang, ada juga yang membuat seseorang itu semangat dalam ibadah. Waduh, gua kalau nggak ngerokok ngantuk ngajinya, begitu. Ada nggak? Ki-aki kalau ngomong ya. Pokoknya kalau nggak ngerokok mau ngantuk, kalau ngerokok gua seger. Ada sebagian ulama di kota Tarim, ya di kota Tarim Hadramaut, itu alhamdulillah saya pernah ketemu sama Al Habib Sa'ad, bangsanya Al Idrus, Habib Sa'ad Al Idrus, Allah yarham. Itu pengarang kitab dari yang kecil sampai yang besar. Beliau karang itu malam-malamnya beliau isi dengan kajian, nulis sampai beduk subuh. Tapi beliau itu pakai gat. Gat itu ada satu daun di Yaman. Kalau pernah ke Yaman tuh, ke Tarim Hadramaut, Yaman, dimakan, itu semakin makan cairannya yang bercampur dengan air liur itu jadi kuat badan. 3 hari 3 malam kuat, nggak tidur. Kalau bahasa anak sekarang doping, ya, yang pakai doping, pakai narkoba, pakai ini gitu kan. Tapi itu pohon gat atau ganja lah kalau di Indonesia. Tapi itu haram, sudah ditetapkan di Indonesia. Tapi kalau di Tarim, sebagian ikhtilaf antara ulama mereka. Ada yang memperbolehkan makan pakai gat untuk melakukan hal yang ibadah. Ada juga yang dilarang karena setara dengan itu. Tinggal diambil natijahnya, dampaknya. Orang-orang yang pakai morfin, orang-orang yang pakai narkoba, orang-orang yang pakai hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah usul fikih kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Itu konsepnya, kaidahnya. Kita tahunya khamr itu haram kan? Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu ganja, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu pil ekstasi dan sebagainya, narkoba dan sebagainya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, di hadis juga tidak. Tapi dalam kaidah usul fikih bahwa kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan juga haram. Jadi kalau kejengkolan haram gak tuh? Mabuk jengkol, ya bisa jadi. Jangankan kita mabuk jengkol, makan kekenyangan aja, kemelkeran gitu kata orang Betawi, nggak boleh kita. Keluar dari konsep yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh sempurna kita kalau pengen ngikutin Nabi Muhammad. Makannya Nabi Muhammad itu di waktu lapar. Berhenti makannya Nabi Muhammad sebelum kenyang. Loh kita, ya kalau belum penuh mah perut kita, waduh, apalagi pas buka lontong masih di mulut setengahnya nih, udah nyendok itu tuan. Apa namanya? Bakwan masih ada, tahu masih ada, lemper masih ada di mulut, serodot es buah. Ya Allah, berapa campur tuh makanan di perut kita. Padahal Nabi kasih konsep kalau buat kita itu 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 kita napas. Begitu. Makanya Lailatul Qadar ini kemuliaannya mudah-mudahan kita dapatin, kita rasain. Paling kagak kita ngerasain kita punya hidup tenang. Itu ciri-cirinya. Tenang kita punya hidup. Gimana nggak tenang coba? Baju lebaran udah semua. THR anak udah pada mau datang bentar lagi. Tinggal mikirin datu kita, anak-anak kita, mantu yang di luar. Entar lebaran. Gira nggak Bu? Pak, gira nggak kita di waktu lebaran kalau anak sama mantu cucu pada kumpul? Gira nggak? Apalagi kata emaknya sama bapaknya, kalau anaknya yang di Palembang datang, yang di Bandung datang, yang di Ciamis datang, yang di Tangerang datang, di mana lagi, Kalimantan datang, kumpul di sini di Petukangan. Ada berapa anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ada 5. Yang dari Kalimantan datang ngasih 3 juta karena di sono berhasil sukses jadi bos batu bara. Yang dari Bandung datang, alhamdulillah nggak banyak, 1 juta. Yang dari Jawa datang ke sini mantu, alhamdulillah ngasih 1 juta. Berapa deh tuh? 6 juta ya. Bersyukur, terharu, dikasih datu duit sama mamanya. Mak lu nih pegang nih. Nangis maknya, terharu, terseduk-seduk. Ditanya, "Mang apa?"
Kalau gua tahu mah begitu mah 10 kali ya, 10 juta tuh. Tapi emak sama babak kita orang tua kalau dipersen sama anak, emang buat siapa? Balik lagi sama cucu-cucunya juga. Meresainin gocap 20, gocap 20. Pun begitu kita nanti Ramadan. Apa Idul Fitri, kemenangan itu girang kita. Ini nih waktu-waktu benar-benar girang-girangnya kita ini. Makanya minta sama Allah, ya Allah, berikan ketenangan, berikan kenikmatan di akhir Ramadan ini. Jadi kalau kita sudah merasakan nggak gelisah, mana ini baju bocah belum kebeli, ini belum kebeli, beras belum kebeli, tahu-taunya beras mahal naik beli kita, bener nggak? Nggak usah kita pikirin naik kek, mau turun kek, mau mahal kek. Yang penting waktu zakat kita ngeluarin zakat. Waktunya kita pengen makan enak, makan. Waktunya kita pengen pakai baju yang enak, pakai. Waktunya makanan kue-kue, getas ke, gemblong ke, uli ke, apa ada, alhamdulillah itu yang kita pengen. Walaupun nggak ada nih, kita langsung ingat dulu bagaimana Nabi kita Muhammad, dulu bagaimana Rasul. Sayyidatina Fatimah sama Sayyidina Ali itu datang pernah suatu hari ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ngadu, ngomong, ya Rasulullah, ada nggak makanan, ada nggak korma, ada nggak gandum? Emang apa no? Gitu. Emang apa neng? Ya Rasulullah, di rumah kami udah 3 hari dapur nggak ngebul. Lalu apa kata Nabi Muhammad sama Fatimah? Ya Fatimah, ya Ali, ketahuilah, kalau di rumahmu 3 hari dapur nggak ngebul, di rumah ayah, di rumah Rasul, di rumah abah udah seminggu Khadijah nggak masak. Akhirnya ditunjukkan perutnya Nabi Muhammad, itu ada buntelan sorban, di dalamnya ada batu diikat. Nangis Sayyidatina Fatimah ngelihat keadaan buntelan batu itu melekat di perutnya Nabi Muhammad. Untuk apa coba? Menahan rasa lapar. Itu Fatimah, kalau rasa lapar ini hilang di bagian kanan, datang di bagian kiri, maka aku pindahkan ikatan itu ke bagian kiri. Nangis lagi Fatimah. Kita pernah nggak tuh datang ke rumah mertua, datang ke rumah mama, lah kita mah kadang morotin banda mak kita mulu. Mak nyelang dulu mak 1 juta kali. Cincin kayaknya itu mak boleh kali mak minjem dulu bentar. Ntar bisa lebaran insyaallah diganti. Lah udah 2 kali lebaran kagak diganti-ganti. Sayangnya anak kita, sayangnya orang tua, kadang anak mah nyelang minjem, sama orang tua mah udah nggak ada kata minjem. Begitu orang tua mah. Tapi kadang orang tua sama anak sama orang tua, ya Allah, ngurus nih, kita bisa ngedein, kita bisa membesarkan anak kita 10 anak. Saya punya orang tua 7 anak bersaudara saya, ya, dibesarkan sama orang tua sampai besar. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang enak rumah tangganya. Rizkinya kadang beda-beda sama anak. Yang abangnya kadang enak banget bagiannya rizkinya, kendaraannya ada, mobil ada, motor ada, rumah tingkat enak. Ada yang ini dan sebagainya. Dibesarkan, giliran orang tuanya udah tinggal berdua, semuanya udah pada punya rumah, udah pada mencar. Giliran orang tuanya pengen beliin martabak, tong SMS, WA, atau telepon, video call, gua pengen martabak. Martabak apa mak? Martabak Panongan yang tebel. Kepengen apa gitu? SMS-nya apa nggak ngenakin banget? Tadi dulu mah lagi ada urusan, ntar saya telepon si Anu, abang nih ini gitu. Akhirnya apa? Pada bekia-kia. Itu baru urusan makan. Karena banyak terjadi, orang tuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, terbujur terbaring di kasur.
ganti pampers, pakai pampers, cebokin, bersihin di situ di kasur. Karena kita temukan dari encang kita, saudara kita, ya Allah, saudara ponakan masih bekia-kia sama orang tua, lu aja Pak yang bersihin. Lo malah jijik banget. Dulu mak kita lagi makan nih, enak banget lagi makan sayur asem, ikan peda, sambal diulekin, bocah yang satu nangis, yang satu lagi mencret. Kita tinggal nggak tuh? Kagak. Makanan justru yang kita tinggal, kita cebokin, bener nggak? Buru-buru. Tapi sekarang anak-anak kita, apa yang kita harapkan? Makanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita barron liwalidayh, berbakti bener-bener ikhlas, sabar, yang sabar sama orang tua. Dan kita belum temukan. Biasanya nih, yang kita temukan yang sabar ngelayanin orang tua biasanya yang rada geblek, yang rada begoan. Bener nggak? Yang di rumah kita itu yang rada begoan, tapi yang ngurusin kita sabar bener. Dia mah kagak sekolah, dia mah nggak tinggi kuliahnya. Biasanya yang tinggi, yang gajinya enak, yang ini biasanya bekia-kia gitu. Lu aja lah, nanti gue transfer, tenang aja. Ntar gue beliin pampers, ini gue kirimin transfer nih buat beliin pampers segini, sebal. Yang ngurusnya mah yang geblek, yang bego, yang nggak bisa ngapa-ngapain, sabar banget. Emang bener Bu, saya pernah nemukan. Ini orang tua, babanya yang cerita sama saya. Waktu saya punya ponakan lamaran. Nah ini besan, udah jadi besan. Dia cerita, dia punya anak 10. Orang dulu kan anaknya banyak-banyak banget. Nah dia punya pangkalan pasir. Itu anaknya semuanya udah pada mencar, bahasanya udah sukses lah, udah enak lah. Cuma yang rada geblegan itu bareng sama dia. Ya habis dia ngeri jadi orang tua kalau misalnya dia geblek di luar sana, waduh repot juga gitu. Akhirnya apa coba? Itu dia cerita sambil ngeluarin air mata nangis. Anak gua semuanya Pak Ustadz, emang apa? Gua gedein, gua sekolahin, pada pinter semuanya. Tapi ketika saya berharap ada sesuatu yang saya inginkan, ada aja alasannya. Repot lah, gak bisa lah, jauh lah, gak ada waktu lah. Tapi anak gue nih yang geblek banget, asal gue jangankan gue minta nih, itu dia udah nanya duluan tanpa gue minta. Baba mau makan apa Pak? Yang lain mah gak nanya. Itu gue nangis kata dia. Baba sakit apa Pak? Dipijitin, dipegangi, dilayanin begitu. Jadi kita terharu, jadi buat bahan pelajaran. Ya Allah, nanti ketika kita nih, saya nih jadi orang tua, itu bagaimana keadaan anak-anak kita? Pantas Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadisnya, birru aba'akum tabarru abna'akum. Kalau kita berbakti sekarang sama orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita, insya Allah mereka pun akan berbakti kepada kita. Jangan katakan begini, kata orang Betawi, Ustadz, ya yang namanya anak mah pasti aja ada yang bandelnya, betul nggak? Ada aja yang susah banget diaturnya nih, apalagi si bontot mah nih. Tapi kan kita udah minta sama Allah, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa sih yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Keturunan, anak, cucu, semuanya itu qurrata a'yun, penyejuk mata, enak dipandang. Kan begitu kita pengennya mah. Allah tuh ngatur kehidupan kita tuh pengen enak, qurrata a'yun. Kita punya anak enak banget dipandang. Ya Allah ya Rabb, anak gua dipandang enak, sama orang lain dipandang enak, namanya disebut enak. Begitu kita kan. Kalau baik, nama yang baik siapa? Orang tua. Kalau bagus siapa? Orang tua. Semuanya bakal kebaik. Maka konsep Lailatul Qadar tiada lain yang kita kejar, tiada lain konsep yang kita cari ini setiap malam adalah ketenangan batiniah. Tentram gak hati kita? Maka mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di pagi hari, di sepertiga malam ini. Allah sedang turun di langit pertama, di Baitul Izzah,
di langit dunia sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita. Mana di antara hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangan, yang meminta, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gelar sejadah, meneteskan air mata, memanggil kepada Allah, bermunajat, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada malam hari ini Kau kumpulkan kami, Kau pertemukan kami di masjid yang mulia, Masjid Al-Mujahidin, orang-orang mujahid yang berjuang mencari ridha-Mu, yang berjuang mencari surga-Mu. Ya Allah, Kau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami nanti di dalam surga. Ya Allah, pertemukan malam hari ini. Kami yakin setiap malam-malam Ramadan adalah Lailatul Qadar. Maka malam hari ini jadikan ibadah kami dilipat gandakan oleh Engkau melebihi daripada 1000 bulan. Ya Allah, doa-doa kami yang udah kami sebutkan di dalam hati, yang kami inginkan dalam pikiran dan sanubari kami, hajat dunia, doa-doa urusan dunia wal ukhrawi, ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami, permudah urusan kami, permudah urusan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Kami memiliki maksiat dan dosa yang begitu banyak tak terhitung. Kesalahan kami, kelalaian kami di dalam ibadah dan munajat kepada Engkau di saat kami solat, puasa, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, berbuat baik kami lalai. Ya Allah, tutup kelalaian kami sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa zakirin, mengingat kepadamu. Ya Allah, tidak ada amalan yang akan menghantarkan kami kepadamu masuk ke dalam surga, tapi kami terus berusaha berbuat, beramal apa yang Kau perintahkan dan terus berusaha menjauhi apa yang Kau larang. Ya Allah, sampai ajal menjemput kami, tetapkan kami ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada ayah bunda kami. Seandainya mereka sudah di alam kubur, jadikan kubur mereka radhah min riyadil jinan. Jangan Kau jadikan kubur mereka hufrah min hufarin niran. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kami terhadap suami, dosa kami terhadap anak-anak kami. Ya Allah, bimbing kami agar kami bisa membimbing anak kami. Bimbing kami agar kami bisa membimbing istri dan keluarga kami menjauhi dari api neraka-Mu. Ya Allah, seandainya pada saat ini kami ada iri, ada hasud, ada dengki terhadap saudara dan tetangga kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari rasa iri, dengki, hasud, riya, sombong dan penyakit-penyakit hati kami di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini. Ya Allah, agar kami nanti di saat Idul Fitri mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ya Allah, malam ini adalah bentuk perjuangan kami di sepertiga malam. Kami memohon, kami berdoa, karena doa-doa kami yakin Engkau mendengar, Engkau maha tahu, Engkau maha dengar, Engkau maha lihat. Antas sami, kami pun tahu apa yang sering kami baca, apa yang sering kami ungkapkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik. Engkau maha bijaksana, Engkau maha kuat, kuatkan kami,
kuatkan badan kami, kuatkan iman kami, kuatkan ihsan kami, kuatkan Islam kami, kuatkan keyakinan kami. Ya Allah, Antar Razak, Engkau yang maha memberi rizki. Tanamkan keyakinan kepada kami, keluarga kami tentang Engkau. Engkau adalah yang membagi rizki sebaik-baiknya pembagian. Ya Allah, Engkau maha bijaksana, Engkau maha kuat, Engkau maha tahu. Ya Allah, jangan sampai karena sebab dosa dan maksiat kami, hati kami tidak terbuka untuk mengenal-Mu. Ya Allah, hapus segala dosa, hapus segala maksiat, hapus segala kesalahan-kesalahan kami. Jangan sampai ada noda hitam yang ada di dalam hati kami. Hanya kepada Engkau kami memohon dan berdoa. Apa yang Kau ajarkan di dalam ayat-ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tolong kami ya Allah, agar kami tidak terjerumus dari rayuan iblis dan syaitan, musuh-musuh yang nyata bagi kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau kita bayangkan dosa dan maksiat, malu kita meminta dan mengangkat kedua tangan. Jarang kita meneteskan air mata, memanggil nama Allah, membesarkan dan membasahkan lisan kita hanya untuk mengagungkan dan membesarkan. Maka ya Allah, walaupun sesaat pertemuan ini, di saat kami meminta dan memohon, mengangkat kedua tangan, maka jangan sampai karena sebab dosa dan maksiat kami Kau tolak doa-doa dan harapan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Kau maha penyayang, Kau maha pengasih. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, Kau kumpulkan kami di tempat yang mulia. Kalau bukan rahmat-Mu, kalau bukan kasih sayang-Mu, kalau bukan perhatian-Mu, sulit kami bisa berkumpul. Berat langkah kaki kami, tapi Engkau punya kehendak, Kau punya keinginan, Kau punya kemauan bahwa kami adalah golongan manusia-manusia yang Engkau ingin mendengar rintihan dan tangisan kami di sepertiga malam ini. Ya Allah, bayangkan dosa, bayangkan maksiat yang pernah kita lakukan, tapi ingat kebesaran ampunan Allah lebih besar daripada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau sebagian ulama mengatakan dosa-dosa kami bagaikan hamparan pasir di lautan, tapi pengampunan Allah lebih besar daripada itu semua. Yakin hadirin hadirat bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya Allah, di penghujung Ramadan ini ampuni dosa-dosa kami, jaga iman kami, jaga diri kami, jangan sampai kami melakukan maksiat dan dosa setelah Ramadan meninggalkan kami. Kami yakin apa yang dikatakan dan disabdakan Nabi Muhammad, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Kami yakin kalau Nabi, siapa yang puasa di bulan Ramadan yakin iman karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini, pagi hari ini yang mulia, kami memohon, tidak ada permohonan yang paling tinggi adalah dosa Engkau ampuni, maksiat Engkau hapus, Engkau tutup segala-galanya di saat kami berjumpa dengan Engkau. Engkau masukkan kami ke dalam surga bi ghairi hisab. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, bijahi Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah catat, malaikat-malaikat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di dalam surganya, dan mudah-mudahan segala hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah urusan kita. Yang punya hutang dibereskan hutangnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya.
Yang punya problem, diselesaikan problemnya. Ibu, bapak, sebesar apapun problem kita, sebesar apapun masalah kita, kita yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia hanya perantara, manusia hanya wasilah. Maka mudah-mudahan ini perantara kita yang terbesar. Ini perantara kita yang terbesar. Kita langsung minta sama Allah. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat terus terbuka bagi siapa-siapa yang sedang mengangkat kedua tangannya di sepertiga malam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini manfaat buat kita semua, dan juga mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi, bisa nyambung lagi, bisa mengkaji kajian-kajian agar kita ini semakin kuat iman dan takwa. Kita hidup di akhir zaman, Masya Allah, perjuangan yang begitu hebat buat kita, apalagi dalam kehidupan kita sama anak-anak kita. Saya mohon maaf kalau memang waktunya sudah kelebihan. Kalau memang waktu masih ada, kita mau tanya-tanya juga silahkan, fadhal, enggak juga enggak apa-apa. Wallahu alam, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya jam 2 ya kayaknya. Jam 2 lewat 9 ya. Jam 2 lewat 9 ya. Lewat dikit, mohon maaf waktunya. Sebelum ada pertanyaan, minum dulu deh. Mumpung Ustaz kita masih ada di tempat dan sambil menunggu imam kita datang, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk berdiskusi, silakan. Ada di Pak. Iya. Ya, silakan. Nama dan jauh ya. Izin Ustaz, nama saya Rusyad. Saya izin bertanya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Dari yang semua kita ketahui, dari semua kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, dan kita kan juga dari dulu juga sudah diajarkan bahwa utamanya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu lebih baik di malam-malam ganjil ya. Lalu untuk misalkan perbedaan permulaan puasa misalkan antara Muhammadiyah dan pemerintah, maka itu kan ada perbedaan di 10 malam terakhir itu antara malam ganjil dan malam genapnya. Nah, itu bagaimana penjelasan mengenai hal itu? Lalu pertanyaan yang kedua adalah sebenarnya esensi dari Lailatul Qadar sendiri ini adalah apakah memang betul dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini lalu dipilihkan oleh Allah secara harfiah bahwa ada satu malam yang begitu mulia yang diberikan kepada hambanya, atau sebenarnya esensi dari Lailatul Qadar ini adalah sebuah hadiah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang betul menghambakan diri kepada Allah. Yang pertama yang kita pegang adalah bagi setiap, terutama orang-orang yang meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad tentang perihal turunnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu tidak diingkari. Bagi ya kita katakan Muhammadiyah yang menentukan tanggal 1 Ramadan, atau kita ahli sunnah wal jamaah atau yang mengikuti pemerintah, kadang juga berbeda. Intinya adalah kedua organisasi atau kedua pihak yang memberikan keputusan jatuh 1 Ramadan atau hari ini atau berbeda hari, pastinya kan di hari yang ganjil pasti akan berbeda. Itu kan. Yang pertama adalah bagi siapapun yang mengimani Al-Qur'an, adalah yang pertama dipegang adalah jangan mengingkari tentang adanya Lailatul Qadar. Yang kedua adalah ketika mereka meyakini tanggal 1 dengan cara mereka, dengan keilmuan dan kapasitas mereka, maka itu pun yang pertama adalah setiap insan harus meyakini. Jadi kedua belah pihak yang harus kita paham, kalau kita meyakini apa yang kita lakukan
kita berpuasa di tanggal ini sesuai ulama yang mengajarkan kita dan memberikan keputusan, maka keyakinan kita di hari ganjil yaitu. Jadi konsepnya adalah dua-duanya bagaimana tuh? Ya kan? Dua-duanya. Benar, ada yang benar, ada yang salah nggak tuh? Kalau kita ambil kesimpulan untuk menanamkan keyakinan itu adalah bahwa yang pertama, ittiba kita kepada siapa? Kita yakin dalam ibadah itu, contoh Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Berarti kita punya keyakinan siapa nih di antara guru kita yang mengajarkan salatnya yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu salat. Berarti kalau ibadah yang lain bagaimana? Ya sama. Bagaimana penentuan Nabi Muhammad tentang awal Ramadan? Gitu kan? Kalau kita kan diajarkan di dalam Al-Quran dan menafsirkan para ahli-ahli tafsir untuk menentukan awal Ramadan itu dengan hisab, dengan ru'yah. Dua hal itu yang dipegang sama ulama-ulama kita. Itu aja. Kalau kita punya keyakinan yang pertama bahwa kita ikut sama mereka, maka kita harus yakin di hari-hari yang ganjil itu yang harus kita kejar. Itu yang pertama. Jadi tanamkan keyakinan dulu. Kita ini ikut ke siapa? Kita tidak menyalahkan satu golongan, tidak menyalahkan satu organisasi dan ini gitu kan. Semuanya mereka berjuang untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah. Jangan kita merasa saya ngikut keputusan pemerintah, oh saya benar, yang ini enggak. Ini dan sebagainya. Wallahu a'lam. Semua punya kapasitas, punya pengetahuan, punya ilmu masing-masing dan mereka siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Itu aja. Nah, kita bagi yang awam nih, enak kita mah. Udah gue mengikut aja udah. Gitu kan. Nah, yang bermasalah nanti, makanya orang alim, ya, orang alim itu ditanyanya lama. Ini mah jamaahnya, ini jamaahnya enak, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Pak, masuk. Mana? Surga. Gurunya mana gurunya? Guru, entar dulu guru. Entar dulu guru. Lu nyampein apa lu? Lu goro-goroin murid lu. Ya, ada kan guru yang goro-goroin. Gitu. Lu ngasih hukum untuk menghalalkan yang diharamkan. Waduh. Begitu. Makanya enak dari jamaah mah kita asal denger, nyender, ngopi, ya, yang ngantuk-ngantuk dikit, total masuk surga aja. Enak bener. Karena sebab apa? Sebab ngaji. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian esensi tentang Lailatul Qadar, bahwa Allah itu memang berikan keutamaan itu yang dinyatakan di dalam ayat itu. Itu kita tidak mungkiri bahwa kemuliaan Lailatul Qadar yang pertama adalah Allah turunkan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu kalamullah. Bahasa siapa? Bahasa zat yang menciptakan alam semesta. Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz Al-Quran dalam satu masa, dalam satu keadaan, dalam satu waktu, itu ke Lauhil Mahfuz. Lalu Allah turunkan lagi jenjang yang kedua ke Baitul Izzah, ke langit yang kita lihat, langit dunia. Setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril turunkan ayat atau surat yang sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad serta kejadian-kejadian yang pas. Jadi udah dibikin tuh, udah disetting. Yang nyeting siapa? Allah. Cuma turunnya ngelihat keadaan, ngelihat situasi, ngelihat peristiwa-peristiwa yang ada dan yang terjadi terhadap kekasihku. Sebenarnya Allah pengen. Kenapa nggak langsung aja Allah turunkan langsung? Nggak usah proses ke Lauhil Mahfuz, ke Baitul Izzah, kemudian bertahap. Itu 23 tahun turunnya Al-Quran. Itu namanya cara Allah. Allah pengen memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya, bahwa kita pengen jadi orang yang mulia itu butuh perjuangan. Kalau Nabi Muhammad 23 tahun mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, itu 23 tahun butuh perjuangan, Pak. Maka kita harus tahu bahwa proses perjuangan itu nggak gampang, nggak mudah. Kita pengen jadi orang yang mulia, diangkat derajat kita, maka perjuangkan Al-Quran. Kalau Nabi Musa itu diberikan sebuah nama nabi
yang disebut kalamullah atau kalimullah, nabi yang pandai dan bisa bercakap-cakap dengan Allah, itu Nabi Musa. Artinya ada interaksi antara Allah dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa walaupun bisa bercakap-cakap dengan Allah, ada rasa penasaran, pengen berjumpa dengan Allah. Ya Rabb, aruni an anzura ilaika, izinkan aku agar aku bisa memandang zatmu ya Rabb. Kata Allah, nggak bisa. Walaupun kau paksakan, udah pergi ke Gunung Tursina. Pas sampai Gunung Tursina, tempat yang mulia, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ikhlana alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu, karena itu tempat yang mulia. Aku akan turun, tapi dengan syarat kalau aku turun dan berjumpa dengan engkau ya Musa, ini gunung nggak bergetar, nggak bergerak. Tapi nyatanya baru di langit dunia Baitul Izzah itu gunung udah bergetar, bergerak. Kalau Allah paksakan terus turun untuk berjumpa dengan Nabi Musa, hancur dan musnah. Tapi lihat kemuliaan Nabi Muhammad, nggak pakai dipinta, Nabi nggak minta, tapi Allah yang memperjalankan hambanya. Itu pun proses perjalanan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah panjang. Dihina, dibully, dikatain, dibunuh, pengen dibunuh, itu perjuangan. Lah kita pengen banget dapat Lailatul Qadar, tapi pengorbanan ya dikit banget. Perjuangan kagak ada. Padahal udah diumumin jauh-jauh hari. Ini pilihan-pilihan Allah nih. Ini kalau dihitung-hitung nih, di sini 1 RW berapa coba totalnya? Banyak. Tadi yang terawih banyak. Tapi acara program Lailatul Qadar ini atau Qiyamul Lail ini dipilih Allah, dicomot, disurtir. Kata orang emak dulu, mak kalau ada tampah tuh diayak dulu dia. Ya. Gabah-gabahnya itu ya receh-recehan, terbang. Yang isi semua ini. Makanya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini badan nih bisa kesini begitu. Mungkin itu, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam udah nyampe, imam belum? Imamnya? Oh belum. Saya pernah dengar dari Pak Kiai bahwa Lailatul Qadar ini turunnya hanya sebentar. Jadi tidak satu malam itu, tidak seperti itu. Tapi dari bagian malam itu hanya sebentar. Yang saya tanyakan, turunnya ini seluruh dunia turun apa sedang apa di Indonesia siang, di sana malam. Di tempat lain begitu juga, itu berbeda. Nah yang demikian di sana Indonesia penentunya di sini, apa negara lain dapat juga. Bagus nih, menarik nih. Pertanyaan yang kedua, apakah rasa cemburu, komisi, rasa dendam masih ada di Jannatul Naim yang belum? Dan begitu juga di Indonesia, apa di dunia ini kita hidupnya ada beberapa hal makanan yang enak tapi membahayakan bagi kita kalau kita makan. Apa di surga juga seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar, kita harus paham arti Lailah. Lailah sama al-yaum. Al-yaum itu kan 1 hari. Mulainya kapan tuh? Ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu 1 hari. Siang, pagi, siang, petang. Nah kalau Lailah, malam itu hitungannya dari maghrib sampai azan subuh, itu malam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Lailatul Qadar, seseorang itu akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia berusaha dan menjaga Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu paling kecilnya konsep Lailatul Qadar. Paling besarnya konsep Lailatul Qadar, ya dia akan mendapatkan khairum min alfi syahr, melebihi daripada umur kita. Contoh misalnya kita ngaji 1 jam, 1 jam ini akan dikalikan oleh 1000 bulan. Berapa kali coba? Itu secara makna luas dan agungnya. Jadi kalau kita bayangkan kebesaran Lailatul Qadar, waduh, lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua,
Di bagian negara mana itu berbeda malam, dan itu pun sama tadi konsep awalnya. Kalau kita Ramadan tanggal ini, di negara lain Ramadan awalnya juga beda. Jadi ngikutin awal dan ngikutin apapun Allah akan turunkan. Itu pembagian Allah yang sempurna, nggak ada kurangnya. Ya, pengaturan Allah sempurna. Lah kalau misalnya sebelahan semua dunia itu malam semua, siang semua, jadi peredaran ibadahnya seorang hamba nggak terhitung. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam semesta semuanya pada hakikatnya dalam 24 jam sehari semalam, tidak ada yang tidak ibadah kepada Allah. Itu Allah kenapa? Karena Allah pengen. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Itu jadi konsepnya Allah bagi waktu itu siang, ada malam, ada pagi. Ini kita di Indonesia malam, entah di Amerika di bawah kita itu udah siang gitu. Artinya apa? Peredaran kehidupan kita manusia dan alam semesta, Allah membentuk semuanya itu untuk mengabdi kepada Allah. Cemburu ada nggak? Sifat jelek, cemburu jelek nggak? Ada yang bagus. Kita cemburu lah, laki gua rajin amat itu ya, udah bangun malam lah gua gitu. Cemburu dalam kebaikan boleh, tapi cemburu dalam sifat yang jelek di surga ada nggak? Nggak ada. Kalau cemburu mau repot. Kalau kita ketemu sama bini yang cemburuan mulu, ya Allah, gua mendingan jangan ketemu sama dia. Di dunia udah nyusahin, masa surga ketemu dia lagi aja. Gue pengen ketemu bidadari aja dah. Begitu pengennya mah. Tapi nanti istri kita, walaupun dia cerewet, jelek, adatnya gede, tetap dia akan mendampingi kita, lebih nikmat dan lebih cantik dari surga. Kata Allah, nih dari bidadari, nih bidadari, nih bidadari, nih bidadari. Tapi yang lebih unggul dari itu semuanya adalah istri kita. Kenapa? Bidadari mah gak nemenin susah senang kita di dunia, bener gak? Susah senangnya, enak, asam, asin, manas, gak apa, semuanya itu dalam hidup bini kita. Apalagi bini pertama. Bini pertama tuh, Masya Allah, pokoknya kalau mau kawin lagi jangan. Bini pertama tuh keramat buat kita. Bener Bu, itu Khadijah sampai Sayyidatina Aisyah itu cemburu. Sayyidatina Aisyah cemburu tuh sama Nabi Muhammad tentang Khadijah. Ya Rasulullah, emang gak bisa itu? Kalau bahasa sekarang belum move on juga engkau dengan Khadijah ya Rasulullah. Jadi seakan-akan itu hati isinya adalah Khadijah. Ya bagaimana tidak coba? Orang yang pertama beriman sebelum perempuan-perempuan yang lain ya Khadijah. Orang yang pertama sebelum orang mengorbankan hartanya ya Khadijah. Orang yang pertama menolong, memeluk, memegang Nabi Muhammad di saat Nabi resah, di saat Nabi dibully, saat Nabi dihina, ya Khadijah. Jadi susah untuk menghilangkan Khadijah. Sayyidatina Aisyah itu cemburu, ingin berlomba agar hati-hati para istri Nabi Muhammad tuh ada di dalam hatinya. Saking pengen romantisnya Rasulullah nggak pernah ngecewain orang. Itu istri-istri Nabi Muhammad, dia ngomong begini, ini sifat cemburu manusia pasti ada, walaupun itu istri Nabi. Ya Rasulullah, ada istri Nabi ngomong, jadikan aku ini adalah istri yang terbaik di mata engkau. Siap. Datang ke istri yang satu lagi, ngomongnya begitu, jadikan aku ini istri yang terbaik di mata engkau ya Rasul. Siap. Besoknya ketemu si Anu, nih pegang hormat satu. Nanti akan aku sampaikan dan aku umumkan di semua istri-istriku bahwa engkau adalah yang terbaik. Datang ke si Anu lagi, dikasih satu korma. Datang satu lagi, sama ngomongnya kayak begitu. Pas lagi kumpul bareng, wahai istriku, siapa yang aku berikan korma itu adalah istri yang terbaik dalam diriku. Sayyidatina Aisyah ngomong, aku yang terbaik. Si Anu, aku yang terbaik. Si Anu, aku yang terbaik. Itu lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau poligami begitu caranya. Ada orang mau poligami kagak tahu konsep Nabi Muhammad, akhirnya apa begitu. Makanya siap-siap. Tapi itu juga kalau emang ikutin jejak Nabi Muhammad, jangan nikah dulu kalau Khadijah belum wafat. Setuju nggak Bu? Lu jangan kawin dulu lu kalau gua itu dalam wafat. Bener. Saya udah janji. Pokoknya saya bakal kawin dulu. Kalau dia ngomong katanya saya langkain dulu mayat saya. Bener. Baru meninggal sehari, mayat jadi langkain, besok udah kawin lagi. Wallahu alam.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.